Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, kita masuk ke bab yang kedua. Ini ada yang namanya tentang besaran dan pengukuran. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Ini ada tentang besaran. Besaran itu sendiri nanti ada dua keadaan. Yang pertama ini ada yang namanya tentang besaran pokok dan turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Ini catatan penting di dalam besaran pokok. Di dalam besaran pokok ini terdiri dari 7, nanti ada yang namanya panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat atau jumlah mol juga boleh. Oke. Nah, satuan dari masing-masing dari besaran pokok itu, panjang itu satuannya adalah meter, satuan internasional SI. Kalau massa, satuannya adalah kilogram. Kalau waktu sekon, kuat arus ampere. Kalau suhu itu Kelvin, intensitas cahaya kandela, CD, jumlah zat atau mol itu ya mol juga. Oke. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang didapat dari besaran pokok. Dan ini untuk contohnya masing-masing. Jadi kalau besaran turunan itu ada misal contoh kecepatan. Itu bisa dirumuskan dengan panjang dibagi waktu. Panjang itu biasanya kan rumusnya itu adalah meter. Kalau waktu satuannya itu adalah sekon, maka satuannya itu adalah meter per sekon. Dan masih banyak lagi yang lainnya ini. Silakan dilihat di bawah nih. Dan ini adalah contoh untuk besaran turunan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain selain 7 ini ya. Oke. Nah, selain itu juga macam-macam dari besaran itu berdasarkan nilai dan arah. Nanti ada yang namanya besaran vektor. Itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dengan contoh perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain-lainnya. Untuk gambar contoh ini, tuh, kelihatan enggak untuk contohnya ini? Jadi ada seseorang yang bermotor dan dia mempunyai kecepatan, dia juga memiliki perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau kita lihat posisi awalnya tadi gimana? Nih, dari awal yang ada di sini terus berpindah ke sini, ini yang namanya perpindahan. Oke, selain ada besaran pokok, ternyata ada yang namanya besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai. Jadi beda dengan vektor tadi. Kalau vektor dia punya nilai dan arah, ada nilai, ada arah. Tapi kalau skalar itu cuma punya nilai. Contohnya itu misal massa, jarak, kelajuan, suhu, dan lain-lain. Ini untuk contoh nih. Nah, ini dia punya nilai nih. Misal ada nilainya itu berapa ini? 6, 7, 8. Nah, itu nilai. Atau misal 200. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ini untuk contoh-contohnya. Oke. Nah, selain itu juga, kan tadi udah Bapak bahas di slide yang kedua tadi, itu kan ada yang namanya tentang dimensi. Dimensi itu sendiri itu adalah besaran yang tersusun dari besaran pokok. Jadi ingatin, dan ini merupakan pokok dari suatu besaran apa istilahnya itu tersusun dari besaran pokok. Yang tadi udah Bapak tampilin. Nah, ini ada yang namanya dimensi. Jadi dia kaitannya ke besaran pokok. Jadi kalau panjang dimensinya itu boleh, untuk panjang ini boleh panjang meter apa namanya itu panjang lebar tinggi, itu dimensinya itu adalah L, berasal dari bahasa Inggris length long gitu ya. Kalau massa kilogram, bahasa Inggrisnya mass, maka dimensinya M. Kalau waktu time, dimensinya T. Kalau kuat arus, nah ini ada direct, DI, seharusnya D ya, tapi itu tidak kuat, maka diambil dengan satuan apa dimensinya adalah I. Kalau suhu temperatur ada 2T, maka jadinya theta. Kalau intensitas cahaya joule, jumlah number, itu untuk dimensi masing-masing dari besaran pokok. Jadi
dari besaran pokok ini sendiri, maka bisa didapat ada yang namanya dimensi. Nah, cak mana dengan yang namanya besaran turunan? Nanti bisa dibuat dalam bentuk dimensi. Contoh misal kalau kita ambil misal kayak kecepatan, dimensinya cak mana kalau kecepatan? Panjang, tadi dimensinya apa tadi? L. Waktu, dimensinya apa? T. Berarti L per T. Nah, kita jawab untuk contohnya. Oke, dimensi ada yang mau ditanya? Oke, selain itu juga nanti ada kita pelajari ada yang namanya tentang aturan angka penting. Di dalam angka penting nanti ada dominan untuk aturan-aturan itu sendiri. Jadi semua angka itu adalah angka penting. Nih untuk contohnya nih. Jadi 1 sampai 5 itu ada 5 angka penting. Kalau misal Pak, Cak Mano kalau yang ditulisnya itu cuma 5, berarti cuma satu angka penting. Untuk contoh. Terus angka 0 yang diantara nilai lain itu adalah angka penting. Misal ini ada 12006. Nah, berarti ini nolnya ini dihitung. Berarti ini ada berapa angka penting? Ada ngitungnya dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 angka penting. Oke. Nah, Cak Mano kalau misalnya 6-nya kita hilangin. Nah, berapa angka penting? Kita hitung lagi dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Oke. Oke, aturan yang ketiga, angka 0 yang di sebelah kiri itu bukan angka penting. Misal 0, nah, berarti yang sebelah kiri tidak usah dihitung. Kayak gini nih contohnya. Ini nanti ada 0,2045. Nolnya kan sebelah kiri nih, 0 komanya. Berarti tidak usah dihitung. Berarti mulainya dari 2. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Itu untuk aturan angka penting. Oke. Nah, setelah ini sendiri, kalau misalnya ketemu dengan ada kayak tanda atau misal ada bisa untuk tandanya itu ada garis bawah, bisa juga ditebalin. Nah, itu juga aturan angka penting. Jadi tetap ngitungnya terdiri dari sebelah kiri. Misal kayak gini nih, ada 3000. Nah, tapi di sini di bawah 0 yang pertama itu ada tanda garis bawah. Berarti kalau kita hitung dari sebelah kiri ada 1, 2. Berarti ini ada 2 angka penting. Oke. Nah, aturan berhitung di dalam aturan angka penting itu ada kan kalau kita di perhitungan operasi dalam matematika itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian gitu ya. Oke. Untuk penjumlahan dan pengurangan, cara mudahnya itu gini, lihat belakang koma yang angka pentingnya paling sedikit. Kalau perkalian dan pembagian, lihat angka penting paling sedikit. Nanti kita ambil contohnya ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya, silakan.